Alhamdulillah meminta dina sonten ieu orang biasa bertepang deui biasa bertepang kalian sehat walafiat. Amin. Kada waktu samporetnya orang dulu we. Jangan diliput. Saya mengundang pada waktu ini, pada sore ini tidak lain karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan, terutama yang berkaitan dengan Polsa ya, Polsa. Bagaimana kita ketahui bahwa pada kepengurusan yang baru, kepengurusan Polsa pusat yang baru, ada terobosan baru istilahnya. Jadi ketika kita mau menjadi anggota Polsa atau anggota Polsa yang lama juga, untuk mendapatkan, kan salah satu syarat dari anggota diantaranya harus punya KTA. Nah, untuk punya KTA itu, kartu tanda anggota itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yang perlu diketahui. Di sini secara garis besar, kurang terjemahnya. Secara garis besar ada tiga hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah tentang kepolsaan. Yang kedua tentang Roma Irama dan Soneta. Dan yang ketiga adalah tentang akhlak. Nah, semua ini dikemas dalam sebuah acara yang disebut Forbitren. Itu Forbitren ya. Forbitren artinya Polsa Basic Training. Jadi untuk kepengurusan yang baru, kalau dulu karena baru putaran pertama Pak ya, karena baru putaran pertama, jadi tidak ada Forbitren dan kepengurusan periode yang kedua. Kalau kita semuanya sebetulnya baik Polsa yang lama ataupun Polsa yang baru harus mengikuti sebuah acara yang disebut Forbitren, Polsa Basic Training, yang mana telah tadi saya sebutkan. Inti dari Forbitren adalah tentang kepolsaan, kemudian tentang Roma Irama dan Soneta, Sonetagroup, dan tentang akhlak. Karena waktu mungkin kalau dibahas secara panjang tidak akan selesai. Untuk acara Forbitren yang kemarin dilaksanakan juga memakan waktu 2 jam. Dan ya mah ngobrol garis besar. Intinya aja gitu. Ya. Kenapa kita harus mengetahui tentang kepolsaan? Karena kita sebagai anggota Polsa harus tahu Polsa, naon ari Polsa teh. Dan imannya garis kenapa ya? Jadi pertama dari berdirinya Polsa. Istilah Polsa ditemukan pertama kali oleh Debbie Peremasari dan Surya Aka. Debbie menemukan kata Por atau Pen of Roma Irama, disempurnakan oleh Pak Surya Aka menjadi Polsa Pens of Roma Irama and Soneta. Jadi yang pertama istilah Polsa itu ada beberapa pendapat. Menurut Debbie Por, tapi disempurnakan oleh Pak Ketua Umum yang dulu Pak Surya Aka jadi Polsa. Alasannya supaya mudah dibaca. Kemudian kita sebagai anggota Polsa harus tahu lahirnya Polsa, kiraha lahirna teh tira aya Polsa teh da kapungkur mah kan aya aseur istilahna, ada ABRI, ada Romania, ada SFC, SFCI dan lain-lain. Nah, Polsa lahir pada tanggal 4 April 2013, hari Kamis tanggal 4 April 2013, ditandai dengan deklarasi oleh beberapa tokoh dan anggota organisasi Pen Roma Soneta. Nah,
pilih terang lahir-lahir acan ira porsa teh ngawitan ayana rameme aya porsa mah namina seurnya. Tadi teh aya SFCI Soneta Fans Club ada Romania April dan lain-lain. Tanggal 4 April 2012. Oke itu Abi di share-nya di grup kamu maca lebih dari yang nama awas. Ya. Kemudian setelah lahir Porsa tanggal 4 April 2013 diadakan Munas bulan Oktober 2014. Terus pelantikan DPP 2015. Dan Munas 2 kemarin yang akhirnya tamat Desember 2020. Tadi dia Pak ya foto-foto kayaknya aku Abi di grup lah. Karena ini ada ya kameramen. Para tokoh Porsa di awal pendirian. Tokoh mulai dibentuk Porsa itu Pak ya? Ya. Ini para deklarator Porsa. Oke Pak, video lah di HP banyak baca. Pengurus pertama ada urang teh tetap panggil terkedah saat ketua umum Porsa pertama aya video pengurusan dari ketua sampai seksi-seksi sampai anggota dan sebagainya. Terus eta lain nama. Nah, Porsa jadi melebur seluruh wadah-wadah penggemar Roma dilebur kedah ngahiji karena Porsa. Selamat datang Bang Abdul. Tahu visi dan misi kan ada malam pentingnya. Visi dan misi Porsa, visi terciptanya akhlak yang mulia dan ukhuwah Islamiyah antar fans sebagai bentuk pengamalan lagu dan lirik karya Rhoma Irama dan Soneta sesuai ajaran agama dan aturan perundangan yang berlaku. Salah satu misinya ada seurnya, ini singkatnya saja. Salah satu misi kita, misi Porsa, mendukung Rhoma Irama dan Soneta dalam dakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, menjaga karya Rhoma Irama. Yang ketiga, melestarikan dan memasyarakatkan karya Rhoma Irama. Itu diantaranya visi dan misi. Lambangna terus jelas, anu diarangu dinacu kata lambangna. Jadi Pak, tujuan Porsa teh naon sih? Nah, ya di aya tujuan Porsa adalah memberikan dukungan kepada Rhoma Irama dan Soneta baik saat pentas musik maupun dakwah. Kemudian mengamalkan dan melestarikan lagu-lagu karya Rhoma Irama, membantu pengawasan penampilan artis penyanyi yang membawakan lagu karya Rhoma Irama dan Soneta yang melanggar etika dan agama. Itu orang terus selamat Porsa mah pami aya artis anu tidak sesuai dengan norma dalam tanda kutip kita juga bisa menilai. Kita membantu berlakunya lagu misalnya lagu Keramat, nggak mau acuk, Tonok gitulah apanya. Lagu nada dan dakwah dengan pakaian yang tidak sopan, gerakan-gerakan yang erotik. Nah, kita mengawasi kumalamun menakluk itu Saur Rhoma Irama dalam pidatonya. Jadi kalau menemukan kita kalau mampu ya kita tegur langsung, kalau tidak mampu kita lapor kepada penyelenggara, kalau tidak mampu lagi ya kita lapor kepada yang punya wilayah. Kita hanya sebatas itu. Damal mungkin uramanya kurwah dan hajatan ke batu hese. Tapi hari lagu-lagu di luar lagu Rhoma Irama mah terserah itu mah. Ya gitulah mangga we. Ya sepertos dikoplokkeun pantenya. Nah, itu jelas banget teman dikoplokkeun mah. Sebagaimana kata Rhoma Irama, lagu saya jangan dikoplokkan. Original. Itu original. Kalau lagu yang lain silakan.
Kemudian yang terakhir, tujuan Porsa adalah membantu program pemerintah dalam hal memajukan dan melestarikan seni dan budaya tanah air. Itu rangkuman atau secara ringkas seputar Porsa. Kami dijelaskan nama panjang teingnya. Roma iramaan istilahnya gitu Pak. Ke Roma iramaan dan kesonetaan. Jadi harapan yang diinginkan oleh pengurus, oleh Porsa, minimal kita tahu tentang Roma Irama. Ongko orang teh ngepen tapi emangnya teu terang tanggal lahir-lahirna acan. Iya. Itulah ya, Pak. Sok terapkan Misalnya, lahir atau nanti Pak nanti di-share ieu kantun motokopi kami ieu mah. Ieu mah simpulin secara global Progi Trend itu apa yang disampaikan tah. Keporsaan anu nembe lah masalah Porsa. Naon hari Porsa, tanggal lahir Porsa iraha, tujuan Porsa naon. Aya namanya secara garis besar. Misalnya tentang Roma Irama dan Soneta. Roma Irama lahir dengan nama apa? Lahir nanti dengan nama Raden Irama, lahirnya tanggal 11 Desember 11 Desember tahun 46. Di sini lebih detail harinya juga ada, hari Rabu. Di mana? Di Tasikmalaya, kira-kira orang Tasik. Itu salah satunya tentang ke Roma. Kemudian kita juga harus tahu siapa ayahnya, siapa ibunya. Ayahnya sebagai apa gitu. Di sini nanti dijelaskan, tinggal macalah bapaknya, tinggal maca wae ke di HP. Panjang apa itu seberapa tentang Roma Irama. Saudara berapa ayalah di depannya. Nah, sama tentang kesonetaan juga, kita harus tahu kapan lahirnya soneta. Kelahiran soneta di sini dijelaskan, setelah jatuh bangun akhirnya Roma membentuk Orkes Melayu Soneta. Nah, ini pada tanggal 11 Desember 1970. Nah, Gang Seno. jadi Soneta berdiri 11 Desember 1970 di Gang Seno, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23. Jadi bentuknya Pak Haji nuju usia 23 Ya, ya Pak. 23 tahun. Terus personilnya terus terangnya lah eta mah. Dan orang sebatan atuh langkung aya personilna nya. Beli aya nu Yogi. Semua anggota Soneta yang terdiri dari Oma Irama, pemain melodi dan vokal Herman, bass, Kadir, gendang, Ayub, tamborin, Rizwan, organ, Hadi, suling, Nasir, mandolin, dan Wempi, gitar. Kata formasi pertama pengen Itu tepanya. formasi pertama. Nah, itulah untuk sekedar secara garis besar tentang Porsa, tentang Roma Irama, dan tentang Soneta. Dan yang terakhir, tapi ini sebetulnya lebih penting. Jadi di acara Progi Trend ada materi tentang akhlak yang di dalamnya ada tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan intinya Porsa sekarang memegang satu istilah 4B ya, Kang Jang ya. 4B ending nama eta terakhir nama 4B: beriman, bertakwa, berloyalitas, dan berakhlak. Rupanya itu saja Kang Jang untuk intisari dari acara Progi Trend yang disampaikan waktu ada Pak Ketua Umum. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.